Dalam pemilihan umum 2024, terungkap adanya fenomena yang menarik perhatian para pengamat politik dan ilmuwan sosial, yaitu split ticket voting. Yang menjadi sorotan utama, fenomena ini menandai pergeseran kompleks dalam perilaku pemilih, di mana pemilih memilih kandidat dari partai yang berbeda untuk berbagai jabatan dalam satu pemilihan. Analisis terperinci dari para ahli mengungkapkan bahwa fenomena ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap hasil pemilu dan representasi politik di tingkat nasional maupun lokal. Fenomena politik yang menarik perhatian publik dalam pemilihan umum 2024, yaitu split ticket voting, yang mendefinisikan bagaimana pemilih saat ini melakukan pilihan mereka di tempat pemungutan suara. Di tengah gejolak politik menjelang pemilihan umum, muncul fenomena yang menarik perhatian. Pemilih Indonesia cenderung memilih berdasarkan figur daripada partai politik. Hal ini menyoroti tantangan dalam kaderisasi partai politik yang mempengaruhi dinamika politik dan pengambilan keputusan di negeri ini. Namun, dari sisi positifnya, tren ini memberi ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat sipil dalam pengawalan kebijakan pemerintah. Split ticket voting adalah kecenderungan di mana pemilih memilih kandidat dari partai yang berbeda untuk posisi yang berbeda dalam satu pemilihan. Ini menandai pergeseran signifikan dalam perilaku pemilih, menunjukkan bahwa pemilih tidak lagi terikat secara kaku pada partai politik tertentu. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas politik saat ini, di mana pemilih mengukur kandidat berdasarkan kualitas individu mereka daripada afiliasi partai. Hal ini dapat memengaruhi hasil pemilu dengan cara yang sulit yang diprediksi sebelumnya. Rizal Fauzi, Esos MSI, selaku dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas, melihat bahwa pemilih Indonesia semakin cenderung memilih berdasarkan figur ketimbang afiliasi partai politik. Ini menandakan pergeseran dalam dinamika politik, di mana popularitas dan visi misi individu menjadi penentu utama dalam pemilihan. Kaderisasi partai politik menjadi semakin penting dalam konteks ini. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana partai politik dapat melahirkan kader yang tidak hanya setia pada partai, tetapi juga memiliki daya tarik dan kualitas kepemimpinan yang mampu menarik perhatian pemilih. Namun, fenomena ini juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dalam pengawalan kebijakan pemerintah. Ya tentu saja ya pemilih kita ya itu kan dibagi menjadi dua secara tidak langsung ya secara umum. Yang pertama itu adalah pemilih cerdas, yang kedua itu adalah pemilih pemilih pragmatis ya atau pemilih tradisional ya. Pemilih cerdas itu cenderung memilih karena visi misinya ya, karena track recordnya ya, dan tentu juga karena apa namanya interaksinya ya, dia bisa melihat bagaimana kemampuannya untuk kemudian membangun relasi dan seterusnya. Sedangkan pemilih-pemilih tradisional atau orang biasanya lebih mengasosiasikan dengan pemilih pragmatis ya, cenderung apa namanya memilih berdasarkan referensi pemilihnya adalah sentuhan dari kandidat itu sendiri ya. Makanya kita bisa melihat kelas-kelas menengah ke bawah itu kan sangat identik dengan pemberian souvenir ya. Ya misalnya kayak apa namanya di PKPU itu kan diperbolehkan memberikan souvenir. Jadi kadang orang memilih karena ada pemberian tertentu ya. Nah, itu juga lah yang terjadi pada fenomena misalnya ada mobilisir ya apa namanya sumber daya dari birokrasi yang lebih mudah mempengaruhi pemilih-pemilih tradisional tadi. Misalnya ada dugaan ya misalnya mobilisasi bansos untuk pemilihan tertentu ya memang pemilih tradisional atau pemilih pragmatis ini cenderung mudah dipengaruhi karena ada sentuhan langsung dari pemerintah. Ya barangkali ada oknum-oknum yang kemudian menggunakan itu untuk bagaimana kemudian mempengaruhi preferensi pemilih dari kelas menengah ke bawah itu sendiri. Jadi dua kelas itu sangat terpengaruh oleh apa namanya preferensi masing-masingnya. Nah, berkaitan dengan tadi fenomena yang tadi ada orang yang memilih bukan dari partainya itu seperti itu tadi karena pemilih cerdas itu lebih melihat ke personalitinya ya lebih melihat kepada kemampuannya track recordnya dan seterusnya ya. Sementara pemilih kelas menengah ke bawah itu lebih melihat pada sentuhannya jadi orang belum masuk pada ranah apakah dia tertarik dengan ideologi partainya atau tidak ya. Kalau di Indonesia ini kan yang
masih lumayan ideologis itu kan ada dua ya, yang cenderung kuat ada PDIP ya dengan apa namanya ideologi Soekarnois dan Wonciliknya, kemudian ada PKS ya. Kalau yang lain-lain itu yang baru menguatkan garis komando dan kaderisasinya, misalnya ada Gerindra dan PKB, kemudian ada Golkar ya. Kalau yang lain-lain itu yang di bawah itu cenderung tidak punya corak dalam melakukan bukan tidak punya ya, kurang memiliki corak dalam melakukan kaderisasi partai politik, kaderisasi politik. Ketika pemilih memilih berdasarkan figur, bukan hanya dari instruksi partai politik, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik tidak semata terletak pada partai politik saja. Pemilihan berbasis figur membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk lebih aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah. Ini menandai transisi penting dalam politik partisipatif di Indonesia, di mana suara masyarakat tidak terikat oleh struktur partai politik. Politik Indonesia sedang mengalami perubahan dinamis. Tantangan bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi yang efektif sambil mengakomodasi aspirasi pemilih yang semakin beragam, sementara masyarakat sipil memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Dari semua itu, kita dapat melihat bahwa perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara kita memilih, tetapi juga bagaimana kita berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan di negeri ini. Feni Septiani Samuel, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.